Pernahkah kamu sadar, tubuh manusia sebenarnya adalah getaran, setiap detak jantung, setiap tarikan nafas. Bukan sekadar proses biologis, itu adalah gelombang kehidupan antara jasmani dan ruh. Jasmani kita terlihat, bisa disentuh, tapi ruh bekerja dalam frekuensi yang lebih halus. Saat manusia sibuk dengan dunia, getaran itu menjadi kacau. Namun ketika kamu mulai sadar pada nafasmu, sadar pada hatimu, getaran jasmani dan ruh mulai selaras. Dan di saat itulah, manusia tidak hanya hidup di dunia, tetapi mulai merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim ya Daud ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daniela, Assalamualaikum ya Yahya, Zakaria, Musa, Isa, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ar, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ar, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ar. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lah. Bismillahi fi zildi, bismillahi fi abdi, bismillahi masyaallah la yashuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yushrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal barakah, abwabal sa'adah, abwabal jannah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Abah Satu MDNH di seluruh Nusantara, dimanapun berada ya, dan juga Asia Tenggara, dan juga negara-negara sahabat Taiwan, Hong Kong, dan juga adalah Australia, ada Turki, demikian pula adalah dan buat teman-teman yang sudah mentranslate Abah ke dalam bahasa-bahasa internasional, seperti kemarin Abah melihat ceramah Abah yang sudah berubah jadi bahasa India, bahasa Turki ya, demikian pula ada yang versi bahasa Inggris tadi semua ya. Kalau bahasa Inggris ya Abah mengerti tadi semua ya, tetapi kalau bahasa Turki, bahasa India Abah nggak ngerti. Semoga saja adalah tidak mengadu domba ya sahabat ya. Semoga adalah yang disampaikan adalah seperti Abah yang sampaikan. Karena sahabat, dalam pengajian Abah ini adalah pengajian hakikat. Maka oleh karena itu buat sahabat-sahabat yang tidak merasa sejalan, nggak usah nonton karena tidak akan pernah bisa kalian pahami. Dan juga banyak sahabat-sahabat yang memotong-motong video Abah kemudian disiarkan kepada orang-orang yang tidak layak untuk mendengarnya, juga akan menjadi masalah sahabat ya. Karena di dalam pengajian syariat hakikat itu ke dalam, pengajian syariat itu keluar. Bicara Muhammad pada syariat adalah ke Madinah, bicara Muhammad pada hakikat ke dalam diri, bicara Allah adalah sahabat syariat ke langit ketujuh, ke aras. Bicara hakikat Allah ke diri. Bicara syariat adalah Masjidil Haram keluar ke Mekah. Bicara hakikat ke diri. Kemudian bicara Jibril
pada syariat adalah bersayap entah di mana. Tapi bicara Jibril pada hakikat adalah matamu dari semua. Bicara Mikail adalah pada saat syariat keluar entah di mana. Bicara hakikat adalah telingamu. Bicara Mikail adalah Israfil adalah syariat tidak tahu di mana. Tapi bicara hakikat Israfil adalah mulutmu. Bicara Ijrail entah di mana dari syariat, tapi secara hakikat adalah napasmu, hidungmu. Demikian pula sahabat empat imam mujtahid, ya. Syafi'i, Maliki, Hambali adalah ada dalam dirimu semuanya. Tapi bicara syariat kesono gitu kan tadi semua. Jadi tolong ya, apalagi pengajiannya dibuat di majelis abah, di majelis hakikat, kemudian diputarkan kepada orang syariat. Kamu tidak akan ketemu, nanti berantem kayak Musa dan Khidir tadi semua ya. Jadi sekali lagi pengajian abah ini, kata abah juga dari awal pengajian hakikat tadi semua ya. Karena kenapa harus pengajian hakikat? Karena hakikat adalah tujuan, syariat adalah hanyalah jalan tadi semua. Nah kemarin kan abah sudah bahas syariat itu pohon, thariqat itu adalah cabang, kemudian ma'rifat itu daun, hakikat itu buah. Maka ngaji hakikat adalah ketemu dengan buahnya. Karena kata baginda Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Kalau orang tahu nama, kalau syariat itu nggak tahu nama, nggak tahu barang. Tapi kalau ngaji hakikat itu tahu nama dan tahu barang. Tadi semua ya. Jadi kalian harus pahami. Jadi apa yang diaji oleh abah, terutama di majelis abah, jangan kalian putarkan di tempat umum tadi semua ya. Apalagi pada saat abah betul-betul sedang membuka hakikat. Membuka hakikat adalah yang ada di majelis hanya untuk jemaah abah. Itu sekali lagi. Jadi apapun penjelasan yang abah lakukan adalah hanya untuk orang-orang hakikat ya. Karena orang hakikat itu selalu setiap hari bersama Rasulullah. Bagaimana dia tidak lepas dari Rasulullah, hidupnya karena hidupnya Rasulullah, melihatnya karena melihatnya Rasulullah, mendengarnya karena mendengarnya Rasulullah. Sementara orang syariat adalah Rasulullahnya udah meninggal, tadi semua ya, tadi semua. Jadi ini kalian harus paham tadi semua ya, mana ngaji syariat, mana ngaji hakikat. Jadi jangan kalian benturkan. Nah, tetapi maka kalau abah sih ngajinya dua-duanya, syariat dan hakikat itu tadi semua. Maka ibadah selalu ada syariat, ada hakikat. Walaupun dalam syariat namanya juga syariat, maka syariat itu ya lain-lain tadi semuanya. Kalau kamu ingin kenyang, syariatnya dengan nasi, tapi orang Madura misalnya dengan jagung, syariat. Kalau ingin lagi orang irian bukan dengan nasi tapi pakai papeda gitu, syariat itu namanya. Jadi jangan kalau bicara syariat kalian menempatkan kebenaran mutlak. Namanya syariat. Jadi kalau seandainya kalian pusing, ada yang pakai bodrek, boleh. Ada yang pakai paramek, boleh. Ada yang pakai bintang 7, boleh gitu. Namanya syariat gitu kan tadi. Kalau hakikat tidak akan bisa, tetap Allah gitu kan tadi. Disinilah rancunya adalah hanya mengkaji syariat. Karena akhirnya manusia saling kafirkan dengan cara yang berbeda. Itulah dalam Al-Quran Allah menyebut syariat itu syara'a, tetapi cara itu mansakan. Tadi semua ya. Makanya hari ini kadang-kadang orang bicara syariat tapi memutlakkan syariat. Sehingga akhirnya berantem. Jadi dialah yang paling benar gitu sahabat ya. Jadi marilah abah mengajak bijaksana. Makanya kata abah supaya tidak ada pertentangan, lebih baik adalah selalulah berpegang pada hakikat. Karena hakikat itu selalu diam. Maka ada dua bagian sahabat adalah satu adalah makhluk, satu khalik. Khalik adalah sesuatu bagian yang tidak pernah berubah. Dari Nabi Adam sampai hari ini tetap gitu loh. Sementara makhluk dari Nabi Adam sampai hari ini tagoyur, berubah. Maka tadi kalau bicara fikih adalah membicarakan makhluk. Maka sesuatu makhluk adalah sesuatu yang tagoyur. Tadi semua ya. Maka disinilah kalian harus paham. Maka ada bagian yang terus dirubah adalah bagian cangkang. Ada bagian yang tetap adalah ruh gitu. Maka yang luar itu udah wajib bahkan dirubah sebenarnya. Maka syariat untuk menanam duren 20 tahun yang lalu dan syariat menanam duren hari ini beda.
Syariat memelihara ikan 20 tahun yang lalu dan syariat yang untuk memelihara ikan hari ini beda. Syariat cara bicara untuk 20 tahun yang lalu dan syariat bicara dengan hari ini menggunakan alatnya juga beda. Syariat kendaraan 20 tahun yang lalu dengan syariat 20 tahun yang hari ini beda. Makanya bicara syariat itu bicara cangkang tadi semua. Ya. Maka tabah sehebat-hebatnya Imam Mujtahid itu hebat pada zamannya. Apa yang dilihat menurut dohirnya. Tapi hari ini belum tentu yang dilihatnya benar itu, yang baik itu adalah masih baik dan benar sesuai dengan keadaan zamannya. Yang tidak boleh berubah itu adalah yang hakikat. Itulah baginda Nabi bercerita tentang kata Nabi, Yahudi menjadi 71 golongan, semuanya nyemplung ke neraka kecuali satu. Nasrani 72 golongan, semuanya nyemplung neraka kecuali satu. Islam 73 golongan, semuanya nyemplung ke neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Yang kembali ke hakikat. Karena hakikat tidak akan pernah berubah. Tuh. Itulah kenapa Abah sekarang menghususkan ngaji itu hakikat. Ya, tadi semua. Karena kalau untuk syariat, banyak orang yang sudah ngerti. Guru-guru kita di pondok pesantren, syariat udah ngerti. Tadi semua ya. Tapi ngaji hakikat tidak semua bisa. Sementara Al-Quran sahabat adalah 7 lapis, adalah sab'atu butun, innal Qur'ani sab'atu butun. Sementara kemudian juga hadis yang lain, innal Qur'ani asyro butun. Sesungguhnya Al-Quran itu 10 lapis. Nah bagaimana kamu hanya memandang syariat? Syariat itu hanya 1 lapis di depan. Yang 1 lapis itu seperti baju. Terkadang bajunya ingin hijau, terkadang ingin kuning. Itulah syariat. Lapisan terluar. Maka itulah Allah mengingatkan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia beribadah adalah dengan pinggir. Tadi semua ya, ada hurufnya saja. Nah inilah yang membuat manusia akhirnya nanti saling mengkafirkan padahal dia baru ngaji pinggir. Maka kata Sunan Kalijaga harusnya kamu itu adalah harus penekno, kamu ini harus penekno bling bing kui yang tadi semua untuk membasuh dodo tiro supaya kamu bisa berdahe ing pinggir gitu loh. Tadi semua karena kalau seandainya pinggir itu ibaratkan adalah kapal Nabi Nuh, kalau seandainya air masuk ke dalamnya tenggelamlah tadi semua ya. Maka disinilah bayangkan ya, coba kamu mengkaji sesuatu 10 lapis pada pinggir dan kita merasa benar. Sementara yang paling benar itu lapisan ke-10 hakikatnya. Maka inilah yang Abah Aji ini adalah hakikat. Bicara Ka'bah, hakikat itu di dada. Kata siapa? Ya kata Allah sendiri. Ya bicara hakikat di dada. Kan Allah nggak ada yang pernah bahwa rumahku itu di Baitullah, Ka'bah di sono. Nggak ada dalilnya. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak pernah ada hadisnya. Bahkan Nabi bersabda, qalbul mu'min Baitullah. Tuh, itu kata Nabi. Jadi Baitullah yang sesungguhnya di dadamu itu. Maka kita harus ngerti tempatnya. Sehingga tidak lagi kamu ini terjebak oleh ruang dan waktu. Dimanapun dadamu bersama Allah, maka seluruh ruang dan waktu itu menjadi mulia. Tuh, mulianya ruang dan waktu itu karena adanya Allah. Tapi manusia yang syariat itu ruang dan waktunya yang mulia. Seolah-olah Allah digeret ke situ, gitu loh. Tadi, maka ada sepertiga malam terakhir, Allah digeret ke ruang waktu sepertiga malam terakhir, dan lain sebagainya. Disinilah sesungguhnya kalian harus pahami antara ngaji syariat dan ngaji hakikat tadi semua. Dan itulah maka karena hakikat itu tujuan, sementara syariat itu adalah cara. Tuh, masa kamu cara dijadikan tujuan gitu kan tadi semua ya. Adapun yang tujuannya tetap hakikat buah. Tapi jangan lupa buah itu tidak akan ada tanpa daun, dan daun tidak ada kalau tanpa cabang. Cabang tidak ada kalau tanpa pohon. Syariat itu pohon, tapi jangan terjebak di pohon. Nah disinilah ngajinya harus dipadukan. Buah adalah karena adanya daun, karena tanpa daun, daun itu ma'rifat ya. Tetapi kalau tanpa daun berarti tidak akan ada buah gitu. Karena buah itu hasil fotosintesa. Sementara daun adalah dia nempelnya adalah pada cabang. Sementara cabang nempelnya adalah pada pohon tadi semua. Ya pahami itu ya. Jadi kalau seandainya kamu terjebaknya pada cangkang doang, maka kamu tidak akan ketemu. Maka disinilah perlunya syariat dan hakikat.
Syariat pohonnya, torikot adalah cabangnya, makrifat adalah daunnya, hakikat buahnya. Tuh, buah ada pada daun, daun nempel pada cabang, cabang ada pada pohon. Jadi makanya bagaimanapun tadi, dohirlah yang penting itu. Maka itulah dari awal pun sahabat, Allah itu mentajalikan dirinya dari goibul goib sampai dohir. Maka dalam surat An-Nur Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Tapi ingat, yang jadi khobarnya itu Muhammad, tapi yang Muhammad juga dohirnya Allah, bukan makhluk lagi. Nah disinilah ngaji hakikat. Kalau ngaji hakikat, Muhammadnya itu adalah bukan Muhammad yang di Madinah. Nah ini harus dipahami. Tadi semua maka kata Abah juga, bicara ngaji hakikat ke diri, maka kata Nabi, man tolaba maula bigoiri nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari apapun produk Allah keluar dari diri, tidak akan ketemu barangnya. Itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang mengaji asma nggak ketemu barangnya, kafir. Siapa tahu tulisan nasi nggak ketemu dengan barang nasi, bahkan dia lapar karena dia kafir, tertutup. Siapa tahu tulisan Allah nggak ketemu wujudnya Allah, dia juga kafir. Kan asma nama Allah itu tadi. Maka banyak sekarang orang menyembah nama. Manusia banyak menyembah nama, menyembah fi'il, menyembah sifat, menyembah zat. Tadi kalau selanjutnya Allah itu yang disembah itu afalnya, asmanya, sifatnya, berarti kamu belum menyembah Allah sebenarnya. Maka disitulah harus digabungkan semuanya tadi semua. Syariat lebur pada torikot, torikot lebur pada hakikat, marifat, marifat lebur pada hakikat tadi semua ya. Nah inilah ya sahabat, maka sekali lagi kata Abah juga bijaksanalah. Apa namanya, karena kalau tidak dibahas hakikat juga nggak ada yang bisa membahasnya kecuali dia yang sudah dibukakan oleh Allah. Tapi maka oleh karena itu apapun yang disampaikan oleh Abah itu lebih banyak kepada hakikatnya. Tadi semua, maka karena kalau untuk yang mengaji hakikat ini tidak mudah, hanya tadi semua ya. Tadi kan watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Tadi Allah membuat perumpamaan-perumpamaan secara syariat tadi semua ya. Tapi secara hakikatnya harus dibaca oleh orang-orang yang sudah dibuka oleh Allah pemahamannya, karena yang tahu firman Allah itu hanya Allah. Maka itulah dibagilah Quran itu dengan apa namanya, tafsir mulkiyah, tafsir malakutiyah, tafsir jabarutiyah, tafsir lahutiyah, tafsir bahkan sir goibul goib tadi semua ya. Makanya tadi tafsir, ambil sir, masukkan ke sir, tafsir gitu kan tadi semua ya. Maka banyak manusia adalah berebut dengan tafsir yang kata orang. Nah inilah maka kata Abah, ngaji hakikat itu nggak bisa kata orang. Maka Abah dalam video itu mengatakan sesungguhnya tadi semua ya, kalau kamu masih ngaji tafsir tapi kamu ngaji kata orang tadi, maka sekarang ini banyak orang pinjem mata, imannya kata orang tadi semua, Allahnya kata orang. Nah ngaji hakikat imannya harus kita diri sendiri membuktikan. Makanya la raiba fihi hudalil muttaqin, tiada keraguan bagi orang yang sudah telanjang tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Maka kata Abah, jangan gegabah memotong-motong video Abah kemudian di-sharekan di-share di ruangan hampa yang orang-orang itu masih buta pada Allah, ya mereka akan kaget tadi semua ya. Tolong sekali lagi, Abah tidak melarang untuk apa namanya mensiarkan video-video Abah, tolong siarkan secara komplit karena itu diaji di pengajian hakikat ya. Maka tentu saja lapangannya beda, itu bahasanya di majelisnya Hidir tuh. Kamu bahas di majelisnya Musa, ya berantem gitu loh. Nah inilah yang harus kamu pahami tadi semua ya. Karena sekali lagi kata Abah, bahkan kalau menurut Abah yang suka komen yang tidak baik, sebaiknya mendingan nggak usah ikut tadi semua ya, nggak usah nonton. Karena tidak akan kamu pahami gitu kan tadi semua ya. Apalagi dengan kemarahan. Karena ilmu hakikat itu membutuhkan kejernihan hati tadi semua ya. Karena yang bisa melihat adalah yang batin, hanya dia yang batin tuh. Jadi sekali lagi Abah harus jelaskan kepada kalian, kajian Abah ini hakikat. Kalau kajian hakikat sahabat, maka ranahnya juga beda tadi semua ya.
Muhammadnya ada pada diri, Allahnya pada diri, kemudian Jibrilnya pada diri, Mikailnya pada diri, Barjahnya pada diri, Sirotnya pada diri, siksa kuburnya pada diri. Tuh. Syariat keluar diri, Allahnya di luar diri, Jibrilnya di luar diri, Ka'bahnya di luar diri. Tadi semua, silakan, tadi semua ya kamu pilih. Nah, kalau seandainya dianggap dua-duanya resep, nah mana yang membuat kamu tenang? Tuh. Karena dua-duanya juga harusnya sebenarnya adalah tadi, maka Musa dan Khidir harus dikawinkan. Jadi jangan menilai orang hakikat dengan pandangan syariat. Sama seperti orang hakikat tidak boleh menyalahkan orang syariat. Tadi semua ya. Karena masing-masing punya ranahnya masing-masing, punya kelasnya masing-masing, punya tinjauannya masing-masing. Cuma sekarang ini persoalan, kenapa Abah ingin ajak gabungkan? Karena yang ngaji syariat kadang-kadang berhenti, ibaratkan dia naik dari bawah ke atas, tapi nggak terus ke atas, takut geludug gitu. Tapi banyak juga yang ngaji hakikat dari atas turun ke bawah, nggak nyampe ke bawah, takut cacing. Tuh. Harusnya syariat dan hakikat itu, yang syariat jangan takut geludug, yang hakikat jangan takut cacing, karena kita harus membumi, karena kita ini punya jasad dan punya ruh. Tuh, yang satu ditiupkan, yang satu diciptakan, gitu loh. Makanya menyembelih binatang pun, kenapa? Kalau binatang jantan itu adalah dari atas ke bawah, la ilaha illallah. Tuh, la ilaha ke bawah, tariklah ke atas, illallah. Tuh. Sementara binatang betina pada saat kamu menyembelih dari bawah, la ilaha ke atas, balikin ke bawah, illallah. Kan tadi. Karena tubuh adalah diciptakan, sementara ruh ditiupkan. Yang satu seolah-olah dari atas, yang satu dari bawah. Itulah syariat dari bawah, thariqat dari atas. Itu sebenarnya. Nah inilah kaidahnya. Maka tadi video Abah dipotong-potong pada saat bicarakan Ka'bah, bicarakan Muhammad, ya akhirnya harusnya Muhammad itu secara hakikat adalah pada diri. Karena tadi, kenapa harus pada diri? Dan di luar diri secara syariat gitu loh. Supaya indah. Karena tadi Allah saja mentajalikan dirinya menjadi Muhammad itu supaya hakikat menjadi syariat, sahabat tadi semua. Hakikat, Allahu nurus samawati wal ar. Makanya tadi dari mulai alam goibul goib, pada saat Allah itu ingin dikenal, dia mentajalikan dirinya menjadi Muhammad tadi semua, menjadi nur tadi semua. Allahu nur. Allah itu nur, Allah bukan nur, tapi Allah mentajalikan dirinya kepada nur. Tuh. Maka seluruh kehidupan ini hanyalah nur tadi semua. Dohirnya nur, batinnya nur. Dohirnya dari Nur Muhammad, batinnya juga Nur Muhammad. Dimulai kapannya? Dari mulai tadi alam ahadiyah, alam kosong, alam latain, alam belum ada kejadian. Di alam wahdah itulah alam sifat, alam satu titik, alam bikana makana, biyakunu mayakunu, pawujudul awali mimbi. Itulah alam hakikat bismillah. Tuh. Hakikat titik ba. Dari situlah semuanya. Semua awal dari titik ba, tapi harus turun ke sin. Untuk apa? Untuk mim. Untuk apa? Ketemu dengan Allah. Yang mana? Yang Rahman, yang Rahim. Tuh. Disitulah sesungguhnya sahabat ya. Jadi tadi karena Abah dikirimkan video Abah yang dipotong-potong oleh orang pada pengajian Majelis Abah, ya tentu nggak ketemu kepada orang-orang tertentu. Tidak akan paham karena mereka, setahu mereka Muhammad itu di Madinah. Kan gitu. Sementara kita orang hakikat Muhammadnya setiap hari, bahkan kita pun dunia ini masih ada karena adanya Muhammad. Tuh. Maka dalam hadisku sebetulnya Muhammad yang baginda Nabi Muhammad yang di Madinah pun sudah berkata, Ana Ahmad. Tuh. Aku ini Ahmad bila mim, tanpa mim. Aku ini Ahad. Tuh. Anak ini Arab, kata Muhammad yang di Madinah, bila ain. Aku ini Rob. Tuh. Nah sementara kita sekarang ngaji ini sudah menemukan Ana. Inna Rabbaka atau binas. Muhammadnya sudah dilahirkan pada diri. Bahkan ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majaji, ada Muhammad hak, ada Muhammad darajat. Maka tadilah yang Abah katakan, Muhammad di Madinah itu Muhammad darajat. Muhammad orang yang pernah mentajalikan dirinya, sehingga beliau menemukan
yang Ahmad itu melahirkan tiplul ma'ani, dirinya bernama Muhammad. Jadi kan nama beliau bukan Muhammad. Muhammad itu kan salah satu asma yang diberikan adalah sebagai kekasih dari Allah. Siapapun kamu yang sudah menjadi kekasih Allah bernama Muhammad sebetulnya. Maka sesungguhnya Muhammad itu adalah penghujung perjalanan setiap Adam. Makanya tadi, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin tuh. Khatamun nabiyyin, penghujung nabi itulah Muhammad. Siapapun kamu, dan janganlah wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali engkau sudah jadi muslim. Muslim itu mim, kan Islam yang sudah muslim kan ada mim di depannya, karena adanya Muhammad lah engkau disebut muslim. Iman, karena Muhammad lah engkau disebut mukmin. Muhsin, karena ada mim Muhammad lah kau disebut muhsin. Masjid, sujud, tidak akan ada tubuhmu itu innama ya'muru masajidallah, sebelum kau jadikan tubuhnya mim masjid, tempat sujud tuh. Maka disitulah akhirnya tubuhmu menjadi masjid, sahabat ya. Karena di Qur'annya innama ya'muru, jangan ribut. Makanya kata Abah, pahami dulu tadi semua. Kalau nggak ngerti orang syariat, tanya orang hakikat, tanya Abah Setu gitu kan tadi semua. Mau cari apa? Mau rahasia apa? Tadi semua. Hanya orang yang sudah mati akan dibuka pengetahuan oleh dia tadi semua ya. Nah itu ya sahabat yang harus dipahami tadi semua. Jadi kata Allah sendiri, aku tidak di gunung, tidak di laut, tidak dimanapun, aku di hati orang beriman tuh. Allah sendiri mengatakan akhirnya oleh Nabi, qalbul mukmin baitullah. Qalbunya seorang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Apakah cocok dengan Al-Quran? Cocok. Tadi kata Allah, masalu nurihi kamiskat. Perumpah. Tapi disinilah kalian harus beda. Ini semua hanyalah pantulan nur af'al, nur asma, nur sifat, nur zat. Di mana Allahnya? Nah, di sebaliknya itu tadi semua ya. Nah, disinilah kata Abah, belajar itu tidak boleh berhenti tadi semua ya. Jadi semua yang nampak ini, semuanya materi ini adalah energi. Energi adalah nur atau cahaya. Dan Allah di sebalik, pemilik cahaya itu di sebalik cahaya itu. Nah, itulah makanya. Makanya disinilah kalian harus pahami. Maka semuanya hanya pantulan saja. Semuanya bernama Muhammad. Maka kata Allah, kata Adam Abu Jasad, dalam hadis kunci Muhammad Abu Ruh. Nah, berarti Muhammad itu Abu Ruh. Nah, Muhammad yang mana? Bukan Muhammad yang di Madinah. Karena Muhammad yang di Madinah pun namanya Ahmad. Tuh sahabat. Maka di Injil maupun di Quran nama beliau itu Ismuhu Ahmad. Tuh ya. Yang punya duriat itu Ahmad. Muhammad itu tidak akan punya duriat. Gitu tadi semua. Kata Abah juga presiden itu tidak akan punya duriat. Yang punya anak itu yang menjabatnya. Gitu. Inilah yang harus dipahami oleh kalian tadi semua. Karena tidak mungkin Allah itu punya duriat. Karena Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Makanya nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Tuh. Jadi kalau bicara Muhammad, maka ada Muhammad batin, Muhammad dona termasuk dalam bab ini kita bahas ada tentang wajdu, getaran pun ada getaran dohir, ada getaran batin. Nah, ini Abah membuat prolog dulu biar mengerti tadi semua ya. Jadi kalau bicara hakikat ke dalam, karena Nabi bersabda man tolaba maula bigoiri nafsihi faqad dhalla. Jangan kamu cari Ka'bah Allah keluar dari diri tuh. Maka sekarang itulah akibatnya, akibat orang tidak mengkaji diri, banyak orang abring-abringan bawa obor cari api tuh. Inilah persoalannya. Inilah hari ini kenapa Abah Setu membongkarnya, karena hari ini ternyata orang yang hanya ngajinya keluar tidak mampu untuk pengetahuan yang dimilikinya untuk membendung nafsunya untuk hidup di zaman ini. Karena tidak tersambung kepada bagian yang dalam. Tidak terkoneksi tadi semua. Maka akibatnya Menteri Agama 14.000 ratusan ribuan pondok pesantren bermasalah. Permasalahan yang ada sekarang ini bukan masalah orang tidak bisa ngaji. Bukan tidak rajin sholat, tidak rajin ibadah, tidak rajin umroh. Tidak mampu tersambung dengan yang dalam tadi semua.
Inilah kenapa Abah buka hari ini, karena tadi Abah menyaksikan Afghanistan hancur, Suriah hancur, Libya hancur, Irak hancur, Indonesia diambang kehancuran karena ngajinya hanya syariat. Maaf ya sahabat. Karena sekarang mau apa lagi? Kata Abah juga. Kalau tidak hari ini, sementara sekarang sudah terjadi pergantian adalah gelombang portal baru. Berarti sekarang ini Abah tidak ridho kalau orang Islam Indonesia yang akan dikorbankan. Kalau Islam Indonesia yang akan menjadi korban, gitu kan tadi. Ya, maka oleh karena itulah Abah hari ini, dan Allah pun sudah menyiapkan teknologinya, maka sekarang kita buka hakikat itu. Jadi bukan lagi waktunya untuk menyembunyikan hakikat hari ini. Maka oleh karena itulah, karena kalau seandainya yang ngajinya keluar, maka tadi di masjid nangis-nangis, tapi begitu keluar masjid ke kantor korupsi tadi semua ya. Kenapa? Kepada babi haram, haram, haram. Begitu ada uang yang sebetulnya bukan hakmu datang ke kantongmu karena wujudnya bukan babi, nah kamu embat. Nah itulah, karena kalau seandainya ngajinya hanya keluar, kata Abah juga. Mari sekarang kita kawinkan adalah antara syariat dan hakikat, karena sesungguhnya yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran itu lebih hampir semuanya hakikat tadi semua ya. Seperti tadi ya, jadi Allah bicara safar di Al-Quran itu, paman kana minkum aw safari maridon aw ala safarin, itu di situ sebetulnya bukan safar dari kota A ke kota B. Karena tadi sebetulnya kalau Allah bicara dalam Al-Quran itu safar yang tadinya kamu dari Allah harus kembali kepada Allah gitu. Tapi sekarang kan manusia ini konsepnya udah tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asalnya dari Allah. Semuanya orang syariat itu beranggapan setelah mati itu kalau nggak ke surga ke neraka, kan udah keluar dari dalil tuh. Konsepnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari mana asalnya? Asal dari Allah balik ke surga dan ke neraka. Nah, benar surga dan neraka, tapi perjalanan menuju Allah. Perjalanan, dalam perjalanannya kembali pada Allah itu bisa surga, bisa neraka. Maka itulah Abah sudah bahas tentang surga dan neraka itu pada saat badanmu masih ada. Itu disebut oleh Tuan Syabdul Qadir darajat tadi semua. Ya, tadi ini. Nah, seperti halnya SIM card. SIM card itu casingnya ini adalah surga. Bisa ke Samsung, bisa ke Apple, bisa ke Cinitnit. Itu darajat namanya. Darajat, balasan. Balasan dari mana? Balasan si SIM card, kesadaran SIM card yang sudah tinggi, maka casingnya akan baik. Itulah surga. Ini yang harus paham. Maka dibagilah Tuhan Syabdul Qadir Jannatul Ma'wa pada jasadnya, Jannatul Naim pada hatinya, Jannatul Firdaus pada fuadnya, Jannatul Qurbah pada sirnya. Tuh. Jannatul Ma'wa di ruh jismaninya, ruh jisim. Yang untuk makan, untuk minum, untuk bersetubuh itu ruh jisim. Itu namanya Jannatul Ma'wa. Yang Allah bicarakan dalam Al-Quran itu adalah Jannatul Ma'wa. Maka ada dipan dari emas, sungai-sungai mengalir. Kan buat tubuh tadi semua. Yakut, emang ruh mau pakai cincin, yakut, jabarjut gitu. Bacan, pirus, berlian. Berlian tuh di sini. Inilah maka juga kadang-kadang karena kalian ngajinya tadi hanya keluar saja, harusnya ke dalam juga gitu kan tadi semua. Jadi Ka'bahnya dua, syariat dan Ka'bah hakikat. Muhammadnya ada dua, Muhammad syariat derajat yang di luar untuk memberikan patokan sebagai uswatun hasanah. Dia itu hanya ibaratkan foto model saja untuk memerankan taholaku bihalakilah. Tapi kalau yang memerankannya bukan Muhammad lagi, bagaimana kau akan menjadi Muhammad? Inilah persoalan hari ini. Orang bercerita tentang Muhammad tapi tidak kenal dengan Muhammad. Foto modelnya Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakrullaha katsira. Bagaimana? Yang harusnya yang tahu Muhammad hanya Muhammad yang bisa memerankan di sini Muhammad Madinah itu kalau kamunya sebagai Muhammad gitu loh. Nah, ini kan soal inilah persoalan hari ini. Tadi maka tadi semua akhirnya pada saat kamu butuh haji harus ke sono jauh-jauh padahal kamu ada, kalau nggak punya duit kan di dalam dirimu. Makanya dalam kitab Sirul Asrar dibahaslah dalam kitab Gunyah Tuan Syabdul Qadir ada haji syariat, ada haji hakikat. Haji hakikat itu nggak butuh duit itu semua ya. Nah inilah sahabat yang harus kalian pahami tadi semua. Maka marilah satukan syariat dan hakikat supaya apa?
semua orang itu bisa melaksanakan zakat, zakat, syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Tuh. Tadi. Nah inilah pada saat hari ini haji dipaksa harus ke Mekah. Perintahnya walillahi ala nas. Perintahnya kepada seluruh manusia. Nah sementara kamu sudah mengatakan orang kafir nggak boleh ke Mekah. Nah kan ini masalah kan tadi semua. Kan tadi walillahi ala nas wa adin pinas, haji itu kepada seluruh manusia. Karena dekat hiji, haji jadi hiji tuh. Nah hiji jadi hiji, kanu hiji. Nah itu. Ya, inilah sahabat ya. Akhirnya sekarang ini banyak manusia abring-abringan bawa obor cari api. Kenapa? Karena dia cari Tuhannya keluar diri. Kemana mas? Cari Allah. Itu. Sama aja mas, kemana mas? Cari api. Terus yang kamu pegang apa? Obor. Nah gitu. Mas kemana mas? Cari nasi. Mau kemana? Yang kamu gendong apa itu? Nasi tumpeng gitu. Mas mau kemana mas? Ikan dulu. Celbuk dia. Lagi nyelam. Ngapain mas? Nyari air. Kamu tuh lagi nyelam di air loh mas. Nah, itu. Kalau tidak dikawinkan syariat dan hakikat. Itulah Nabi kenapa bersabda. Man tolaba maula bigoiri nafsihi faqadzolla dolalam ba'ida. Sehingga kamu akhirnya tadi pada saat ngomongin siksa kubur, kamu karena kamunya keluar, akhirnya ke tanah gitu. Nah, itu. Padahal siksa kubur secara hakikat ke diri itu semuanya. Ya. Nah, inilah ya Allah ya Karim. Maka mari kita sahabat karena sekarang kita sudah di penghujung. Abah tidak ingin mayoritas nanti orang kita dan karena Abah sudah membuktikan bahwa ternyata yang tidak bahagia itu adalah kita, ya. Yang tidak bahagia itu adalah orang Islam sekarang ini. Kita ini adalah negara ke-82 dari 90 negara yang diuji kebahagiaannya dan dia justru adalah kita negara yang paling menderita. Tuh. Berarti kalau berdasarkan definisi ta'arif Ali bin Abi Thalib berarti kita belum Islam. Tuh. Ngaku saja Islam tapi belum Islam. Buktinya kalau salah sedikit orang, waduh ngajak berantem. Bahkan ngajak berantem pakai Allahu Akbar. Demo pakai Allahu Akbar itu cirinya orang itu belum Islam kan tadi semua ya. Karena benar-benar kita ini harus mengerti siapa diri kita. Kita harus mengerti 4 Muhammad. Muhammad Darajat, Muhammad foto model. Beliau memerankan Al-Qur'an. Maka disuruh beliau adalah sebagai Al-Qur'anul mubin, Al-Qur'an yang hidup, tajwid yang hidup. Tuh bagaimana beliau? Beliau menggunakan idhar, idgham, iqlab. Walaupun beliau tidak merumuskan Quran itu pakai idhar, idgham, tapi hidup beliau sudah menggunakan tajwid. Tuh. Maka tadi makanya beliau menyayangi orang Nasrani, menyayangi orang Majusi, menyayangi siapapun. Karena dia sudah tidak terjebak Muhammad yang di Madinah itu kepada cangkang dan kulit. Tuh. Sementara kita yang ngaku-ngaku umat beliau gitu kan tadi. Tapi kelakuannya nggak tahu umat mana tadi semua. Ya ngapirkan ini, ngapirkan itu. Yang nabinya sendiri melakukan kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu semua. Nah itu ya yang harus dipahami ya sahabat semua tadi semua. Marilah sempurnakan. Kalau Abah mah disesatkan ya nggak ada pengaruh gitu kan tadi ya. Jadi itulah enaknya kalau dakwah kalau sudah mati. Satu tidak pernah merasa benar. Buktinya tidak merasa benar pada saat disesatkan tidak pernah sakit. Orang yang sakit disesatkan itu yang merasa benar. Memiliki benar. Kalau Abah sudah kosong. Tidak pernah memiliki apapun. La yamliku li nafsihi. Nah yang kedua cirinya orang yang sudah mati juga tadi tidak takut mati. Tadi karena orang itu takut mati karena merasa memiliki hidup, kata Abah juga. Kenapa orang itu menjadi pelit? Karena merasa memiliki harta. Nah inilah persoalan tadi. Makanya sebenarnya kehidupan ini tentang bagaimana melepaskan rasa memiliki. La yamliku li nafsihi. Tadi astagfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kamu kalau sudah mati bahagia. Itulah tentang nanti ada wajdu.
tadi semua, getaran pada dirimu, ya sahabat. Maka di dalam ini sebagai mukadimah saja ya, contoh dikatakan adalah kalau Allah Ta'ala adalah watak syairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa adalah talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Itu surat Az-Zumar, gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya tadi. Makanya dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Maka sebetulnya kenapa Abah selalu mengucapkan salam kepada 7 lapis bumi. Assalamualaikum ya ruhi, assalamualaikum ya jismi, assalamualaikum ya dami, assalamualaikum ya lahmi, assalamualaikum ya admi, assalamualaikum ya zildi. Tuh, darah, kulit, tulang, sumsum. Maka itulah kamu ada sudah berzikir kullu jasad. Maka sebetulnya disitulah kamu akan merasakan sibgot Allah. Kamu sudah dicelup oleh Allah. Sudah dilabur. Kalau ibaratkan besi, sekarang dilabur oleh Allah. Sekarang kamu jadi emas yang mahal. Tuh, ya. Itulah baginda Nabi dikatakan anta samsun, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini, dohiron wa batinan. Karena badanmu sudah badrun dan ruhmu sudah samsun. Maka gabungannya sekarang adalah kamu adalah iksirun wa goli. Barang yang mahal kamu itu sekarang. Iksirun wa goli. Ya, karena ada misbahus suduri. Tuh, ya. Maka disinilah sesungguhnya sahabat ya semua. Satukan syariat dan hakikat. Masjid diri, masjid di luar diri. Ya. Muhammad pada diri, Muhammad di luar diri. Allah pada diri, Allah di luar diri. Karena kamu adalah kerajaan Tuhan. Kita setiap diri individu manusia adalah laut yang sudah dikembalikan pada setetes air. Maka di setetes air itulah ada kehidupan dunia ini semua. Itu ada pada dirimu. Semua, ya. Maka disebutlah kamu alam sogir. Tapi kalau menurut Abah, sesungguhnya kitalah alam kabir. Tuh. Alam di luar diri kitalah alam sogir sebenarnya. Tuh. Maka sesungguhnya begitu Allah membicarakan kematian, kiamat adalah kematian dirimu. Maka semuanya, maka akhirnya sesungguhnya adalah pada saat Allah yaumal kiamah itu kematian, lepasnya ruh dari jasad. Betapa pentingnya manusia itu sahabat di sisi Tuhannya. Sampai Tuhan mengatakan walaqad karomna bani Adam. Nah inilah maka kenapa kamu harus kembali pada diri. Kenali diri, baca diri. Wafi anfusikum apala tubsirun. Dan dalam dirimu, kenalilah siapa dirimu. Apa wujudmu. Apa sebetulnya badanmu itu hanya untuk menunjukkan fi'il dia. Sementara tubuhmu bergerak karena hatimu untuk menunjukkan asmanya dia. Sementara asma memerintahkan tubuh bergerak karena diperintahkan oleh ruh untuk menunjukkan sifatnya dia. Sementara sifat memerintahkan hati menggerakkan tubuh untuk menunjukkan hidupnya dia. Maka kata Abah, kehidupan si Adam ini adalah hanyalah tajaliyat, tanajulat, ta'ayunat untuk memerankan asma'ul husna. Tuh. Allah as-sabur wujudkan pada dirimu. Allah al-alim tujukan pada dirimu. Jadi bukan kamu yang alim, dia yang alim tadi semua. Bukan kamu yang sabar, dialah yang sabar dari semua. Maka disitulah sesungguhnya seluruh asmaul husna itu
wajib adalah diperankan, tadi asoha, diperankan oleh tubuh kita supaya kita takhallaku bi ahlakillah, sama frekuensinya dengan dia. Pada saat frekuensinya sudah sejalan, barulah kamu mendengarkan siaran radio Allah. Seperti pada saat kamu frekuensinya adalah sejalan dengan Prambors, barulah kamu dengarkan siaran radio Prambors. Nah, disitulah ahli-ahli ruhani, misalnya kayak Abah, kenapa bisa tahu ada ini, ada itu, dengar ini, dengar itu. Karena frekuensinya berada pada frekuensinya. Bukan kita yang tahu, kita hanya radio yang dipancarkan tadi, wajdu oleh dia, sahabat, maka kita terima kasih sahabatnya. Wajdu yang dipancarkan oleh dia pada kita. Jadi kita ini jangan merasa soleh, jangan merasa alim, jangan merasa berilmu, jangan merasa apapun. Maka kata Abah sebagai penutup dari live pagi sore hari ini, ayo kita belajar mengkosongkan diri kita. Mengkosongkan diri kita, kan hanya dengan kosonglah maka kamu akan menerima berita dari dia. Tadi tahalli, maka dia akan tajali pada dirimu. Nyatalah dia al-wujud pada dirimu. Nyatalah dia, kamulah menjadi khalifah al-alim fil ar, khalifah al-ghani fil ar, khalifah al-muhaimin fil ar, khalifah itulah semuanya. Seluruh manusia di dunia ini khalifah Allah. Dia yang ingin menunjukkan dirinya. Tadi semua ya. Itu saja sahabat yang bisa Abah sampaikan ya. Itu saja sebentar ya, terima kasih. Itu dulu ya sahabat, terima sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan ya, bahagia semuanya. Terima kasih. Ayo bijaksana dalam hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.